Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Restin Intan Lasari dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang MSDS metanol. Masuk untuk slide yang pertama. Bagian 1, identitas bahan dan perusahaan. 1.1 mengidentifikasi produk. Nama produk metanol anhydrous, sinonim metil alkohol, kalbinol, hidrokimetan, MEOH, NOKES 67561, kode HS 29051100, kode produk A1057, merek Smart Lab. 1.2 penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran dan penggunaan yang disarankan terhadap penggunaan yang teridentifikasi reagen untuk analisis produksi bahan kimia. 1.3 rincian menyerupai lembar data keselamatan perusahaan PT Smart Lab Indonesia, alamat Taman Teknobangun Multiguna Blok M 36 BSD Sektor 11, Serpong, Tangerang, Indonesia. Website www.smartlab.co.id, email sales@smartlab.co.id. Untuk informasi telepon +622175880205 atau hunting fax +622175880198, telepon darurat +622175880205 atau hunting. Untuk slide yang kedua ada bagian 2, identifikasi bahan bahaya. Identifikasi bahaya 2.1 klasifikasi bahan atau campuran. Klasifikasi menurut peraturan EC nomor 1272 atau 2008, cairan mudah terbakar kategori 2 H225, toksisitas akut kategori 3 oral H3O1, toksisitas akut kategori 3 penghirupan H331, toksisitas akut kategori 3 kulit H311, toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan tunggal kategori 1 mata H370. Teks pernyataan H penuh yang disebutkan dalam bagian ini bagian baca bagian 16. 2.2 elemen label pelabelan menurut peraturan EC nomor 1272 atau 2008. Piktogram bahaya, kata sinyal bahaya, pernyataan bahaya disingkat S, H225, cairan dan uap amat mudah menyala, H301 plus H311 plus H331, toksik bila tertelan, terkena kulit atau bila terhirup. H370 menyebabkan kerusakan pada organ mata, penyataan kehatian-hatian atau S, pencegahan. P210 jauhkan dari panas atau percikan atau api terbuka atau permukaan yang panas, dilarang merokok. P240 tanam atau bon wadah dan peralatan penerima. P280 kenakan sarung tangan pelindung atau pemakaian pelindung. Respons P302 plus P352 jika terkena kulit, cuci dengan banyak sabun dan air. P304 plus P340 jika terhirup, pindahkan korban ke tempat berudara segar dan jaga tetap relaks pada posisi yang nyaman untuk bernafas. P308 dan P310 jika terpapar atau dikhawatirkan segera hubungi sentra informasi keracunan atau dokter atau tenaga medis. Penyimpanan 430 plus 4233 simpan di tempat berventilasi baik, jaga wadah tertutup, kedap atau rapat. Pengurangan pelabelan kurang dari 125 mili. Piktogram bahaya, kata sinyal bahaya, pernyataan bahaya H301 plus H311 plus H331, toksik bila tertelan, terkena kulit atau bila terhirup. H370 menyebabkan kerusakan pada organ mata, pernyataan kehati-hatian. P210 jauhkan panas atau percikan atau api terbuka permukaan yang panas, dilarang merokok. 4280 kenakan sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung.
4304 plus 4340 jika terhirup, pindahkan korban ke tempat berudara segar dan jaga tetap relaks pada posisi yang nyaman untuk bernafas. 4308 plus 4310 jika terpapar atau dikhawatirkan segera hubungi sentra informasi keracunan atau dokter atau tenaga medis. No CAS 67-56 1 2.3 bahaya lain yang dihasilkan dalam klasifikasi GHS tidak ada yang lanjut. Untuk bagian 3 ada komposisi dan informasi bahan. 3.1 bahan sinonim metil alkohol, wood alkohol, metilol, wood spirit, karbinol, hidrokimetane, MEOH. Rumus kimia CH3OH, CH40, HILL. Berat molekul 32,4 gram atau mol. NOCAS 67561. NOEC 2006596. NOINDEX 603001010. Bahan berbahaya menurut peraturan EC nomor 1272 atau 2008. Bahan metanol klasifikasi cairan mudah terbakar kategori 2 H225 toksisitas akut kategori 3 H301 toksisitas akut kategori 3 H331 toksisitas akut kategori 3 H311 toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan tunggal kategori 1 H370 konsentrasi kurang dari 100%. Teks pernyataan H penuh yang disebutkan dalam bagian ini. Baca bagian 16. 3.2 campuran tidak berlaku. Bagian 4 tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. 4.1 penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama. Saran umum pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya setelah terhirup. Hirup udara bersih, segera hubungi dokter jika napas terhenti, segera berikan pernapasan buatan secara mekanik, jika diperlukan berikan oksigen. Bila terjadi kontak kulit, tinggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pancuran air, segera panggil dokter. Setelah kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak, hubungi dokter mata, lepaskan lensa kotak. Setelah penelanan udara segar, paksa korban meminum etanol, misal 1 gelas minum yang mengandung 40% alkohol. Hubungi segera dokter dan beritahu adanya penelanan metanol. Hanya untuk kasus khusus, apabila tidak ada pertolongan medis dalam 1 jam. Paksakan korban untuk muntah hanya apabila korban sadar sepenuhnya, dan paksa korban minum etanol lagi sekitar 0,3 ml minuman 40% alkohol per kilogram berat badan per jam. 4.2 kumpulan gejala atau efek terpenting baik akut maupun tertunda. Efek iritan, mengantuk, pening, narkosis, agitasi, sesak, inebriation, mual, muntah, sakit kepala, kebutaan, gangguan penglihatan, koma. Efek mengeringkan kulit, menyebabkan kulit menjadi kasar dan merekah. 4.3 indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan. Tidak tersedia informasi. Perkenalkan, nama saya Regina Serli Prihatin, nomor 224844072. Selanjutnya ada bagian 5, yaitu tindakan penanggulangan kebakaran. 5.1 media pemadaman api. Media pemadaman api yang sesuai adalah busa, serbuk kering, karbon dioksida atau CO2. Media pemadaman yang tidak sesuai ada untuk bahan atau campuran ini tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan. 5.2 bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran. Mudah menyala, uap lebih berat daripada udara dan bisa merebak di atas lantai, membentuk campuran yang dapat meledak dengan udara pada suhu kamar. Perhatikan arus api yang meluncur balik. Perkembangan gas atau uap menyala yang berbahaya mungkin terjadi dalam kejadian kebakaran. 5.3 saran bagi petugas pemadam kebakaran. Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan perlindungan pernapasan. Untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak aman dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai. 5.4 informasi lebih lanjut. Pindahkan wadah dari zona berbahaya dan dinginkan dengan air. Jaga air pemadam kebakaran mengkontaminasi air permukaan atau sistem air tanah. Selanjutnya ada bagian 6. Tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran.
6.1 Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung, dan prosedur tanggap darurat. Tindakan umumnya, gunakan alat pelindung diri. Nasihat untuk personel non-darurat, jangan menghirup uap-uap dan aerosol. Hindari kontak dengan bahan. Pastikan ventilasi memadai. Jauhkan dari panas dan sumber api. Evakuasi dari daerah bahaya. Amati prosedur darurat dan hubungi ahli. Saran bagi responden darurat yaitu melengkapi dengan alat pelindung yang tepat. Lihatlah bagian 8. Tindakan pencegahan lingkungan. Mencegah kebocoran lebih lanjut atau tumpahan jika aman untuk melakukan produk masuk ke saluran pembuangan risiko ledakan. 6.3 Metode dan bahan untuk menyimpan dan pembersihan. Tutup saluran, kumpulkan, ikat dan pompa keluar tumpahan. Amati kemungkinan pembatasan bahan, lihat bagian 7 dan 10. Ambil dengan bahan penyerap cairan, misal Semizorb, teruskan ke pembuangan, bersihkan area yang terkena. 6.4 Rujukan ke bagian lainnya. Indikasi mengenai pengelolaan limbah atau pembuangan, lihat bagian 13. Bagian 7, penyimpanan dan penanganan bahan. 7.1 Kehati-hatian dalam menangani secara aman. Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman, taati label tindakan pencegahan. Kenakan pakaian pelindung, jangan menghirup zat atau campuran, hindari terbentuknya uap atau aerosol. Nasihat mengenai pelindungan terhadap api dan ledakan, jauhkan dari nyala terbuka, permukaan panas, dan sumber penyulut. Lakukan dengan hati-hati tindakan. Melawan luncutan statis. Tindakan higienis, secara ganti pakaian yang terkontaminasi, gunakan krim pelindung kulit. 7.2 Penyimpanan yang aman termasuk adanya inkompatibilitas. Kondisi penyimpanan, simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. 7.3 Penggunaan akhir khusus. Selain penggunaan yang disebutkan dalam bagian 1.2, tidak ada penggunaan spesifik lain yang diantisipasi. Perkenalkan, nama saya Lili Nur Hidayati dengan NIM 224844066. Di sini saya akan melanjutkan bagian 8 tentang pengendalian, pemaparan, dan perlindungan diri. 8.1 Parameter pengendalian metanol 67-56-1 IDOL penunjukan kulit nilai ambang batas 250 ppm paparan singkat yang diperkenankan PSD. Nilai ambang batas NAB 200 ppm. 8.2 Pengendalian pemaparan. Pengendalian teknik atau tindakan rekayasa yang sesuai untuk mengurangi paparan. Langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan prioritas dalam penggunaan alat pelindung diri. Tindakan perlindungan individual. Pakaian pelindung harus dipilih secara spesifik untuk tempat bekerja, tergantung konsentrasi berbahaya yang ditangani. Daya tahan pakaian pelindung kimia harus dipastikan dari masing-masing bahannya. Perlindungan mata atau wajah. Kacamata keselamatan dengan sisi perisai sesuai dengan peralatan EN 166. Gunakan untuk perlindungan mata yang telah diuji dan disetujui di bawah standar pemerintah yang sesuai seperti NOIS US atau EN 166 EU. Perlindungan kulit atau tangan. Menangani dengan sarung tangan. Sarung tangan harus diperiksa sebelum digunakan. Gunakan teknik penghapusan sarung tangan yang tepat tanpa permukaan luar menyentuh sarung tangan untuk menghindari kontak kulit dengan produk ini. Buang sarung tangan terkontaminasi setelah digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktek laboratorium yang baik. Cuci dan keringkan tangan. Kontak penuh, bahan sarung tangan, karet butil, tebal sarung tangan 0,70 mm, waktu terobosan lebih dari 480 min. Kontak percikan, bahan sarung tangan Viton R, tebal sarung tangan 0,70 mm, waktu terobosan lebih dari 120 min. Sarung tangan pelindung yang digunakan harus mengikuti spesifikasi pada EC Direktif 89/6
86-EEC dengan standar gabungan DEN 374 untuk contoh KCL 898 Butojek kontak penuh, KCL 890 Vitojek kontak percikan. Waktu terobosan yang disebutkan di atas ditentukan oleh KCL dalam uji laboratorium berdasarkan EN 374 dengan sampel tipe sarung tangan yang dianjurkan. Rekomendasi ini berlaku hanya untuk produk yang disebutkan dalam lembar data keselamatan, dan ini hanya bersifat konsultasi dan harus dievaluasi oleh situasi industri yang dapat diantisipasi oleh pelanggan kami. Seharusnya tidak ditafsirkan sebagai menawarkan persetujuan untuk skenario penggunaan tertentu, ketika dilarutkan dalam atau dicampur dengan bahan lain dan dalam kondisi yang menyimpang dari yang disebutkan dalam EN 374, silakan hubungi supplier sarung tangan CE resmi, misalnya KCL GmbH D36124 Eisenzel. Perlindungan tubuh. Jas lengkap melindungi terhadap bahan kimia, flame retardant, pakaian pelindung antistatis. Jenis peralatan pelindung harus dipilih sesuai dengan konsentrasi dan jumlah bahan berbahaya di tempat kerja tertentu. Perlindungan pernapasan diperlukan ketika uap atau aerosol dihasilkan. Jenis filter yang direkomendasikan, filter AX EN371. Pengusaha harus memastikan bahwa perawatan, pembersihan, dan pengujian perangkat perlindungan pernafasan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pabriknya. Tindakan ini harus didokumentasikan dengan benar. Kontrol eksposur lingkungan. Jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan, risiko ledakan. Bagian 9, sifat-sifat fisika dan kimia. 9.1, informasi tentang sifat fisika dan kimia. Bentuk, cair, warna tidak berwarna, bau ciri khas, ambang bau 10-20.000 ppm, pH tidak tersedia informasi, titik lebur, min 98 derajat Celcius, titik didih atau rentang didih 64,5 derajat Celcius pada 1013 HPA. Titik nyala 10 derajat Celcius, metode C.C. Laju penguapan 6,3, bahan referensi dietileter 1,9, bahan referensi N-butil asetat. Probabilitas padatan gas, tidak tersedia informasi. Terendah batas ledakan 5,5% V. Tertinggi batas ledakan 44% V. Tekanan uap 128 HPA pada 20 derajat Celcius. Kerapatan atau densitas uap relatif 1,11. Densitas 0,792 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius. Kerapatan densitas relatif tidak tersedia informasi. Kelarutan dalam air pada 20 derajat Celcius larut. Koefisiensi partisi N-oktanol atau air log POW min 0,77 percobaan. Lead diperkirakan tidak ada potensi bioakumulasi. Suhu dapat membakar sendiri. Auto ignition temperatur 455 derajat Celcius. Suhu penguraian dapat didistilasi dalam kondisi tidak terurai atau undecompose pada tekanan normal. Viskositas dinamis 0,597 MPa(s) pada 20 derajat Celcius. Sifat peledak tidak diklasifikasikan sebagai mudah meledak. Sifat oksidator tidak ada. 9.2 data lain. Suhu menyala 455 derajat Celcius DIN 51794. Energi penyalaan api minimum 0,14 mJ. Konduktivitas kurang dari 1 mikroS per cm. Bagian 10, reaktivitas dan stabilitas. 10.1 reaktivitas. Uap dapat membentuk campuran mudah meledak dengan udara. 10.2 stabilitas kimia. Produk ini stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar atau suhu kamar. 10.3 reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus. Berisiko meledak dengan oksidator, perchlorik acid, perchlorat, garam oksihalogenik acid, kromium 6 oksid, halogen oksidas, nitrogen oksidas, non-metalik oksidas, kromosulfurik acid, klorat, hidridas, zinc dietil, halogens, magnesium, hidrogen peroksid, asam nitrat. Reaksi eksotermik dengan asid halides
anhidrida asam, reduktor asam-asam, menghasilkan gas atau uap yang berbahaya jika mengalami kontak dengan logam alkali tanah, logam basa. 10.4 Kondisi yang harus dihindari: panas, api, dan percikan api. 10.5 Bahan yang harus dihindari: klorida asam, anhidrida asam, zat pengoksidasi, logam alkali, zat pengurang, dan asam. 10.6 Produk berbahaya hasil penguraian. Produk penguraian yang berbahaya terbentuk di bawah kondisi kebakaran. Karbon oksida. Produk penguraian lainnya tidak tersedia data. Jika terjadi kebakaran, lihat bagian. Perkenalkan, nama saya Angelina Rumukti Beta Utami, NIM 22484062. Di sini saya akan melanjutkan bagian 11, informasi toksikologi. 11.1 Informasi tentang efek toksikologis. Toksisitas oral akut, LDLO manusia 143 mg per kg, RT-ECS. Tanda-tanda, mual, muntah. Toksisitas inhalasi akut, LC50 tikus 131,25 mg, garis miring I 4H uap ECHA. Tanda-tanda gejala iritasi pada saluran pernapasan. Toksisitas kulit akut, LD50 kelinci kira-kira 17.100 mg per kg. MSDS eksternal. Iritasi kulit kelinci, hasil tidak menyebabkan iritasi kulit ECHA. Efek mengeringkan kulit menyebabkan kulit menjadi kasar dan merekah. Iritasi mata kelinci, hasil tidak menyebabkan iritasi mata ECHA. Iritasi pada membran mukosa sensitisasi. Uji kepekaan kelinci percobaan. Hasil negatif. Metode pedoman tes OECD 406. Mutagenesitas pada sel nutfah. Genotoksisitas dalam tubuh makhluk hidup. Uji mikronukleus, mencit, pria dan wanita, injeksi intraperitoneal, sumsum tulang, hasil negatif. Metode pedoman tes OECD 474. Genotoksisitas dalam tabung percobaan. Tes Ames, Salmonella typhimurium, hasil negatif. Metode pedoman tes OECD 471. Uji mutasi gen sel mamalia in vitro, hasil negatif. Metode pedoman tes OECD 476. Karsinogenesitas. Informasi ini tidak tersedia. Toksisitas terhadap reproduksi. Informasi ini tidak tersedia. Teratogenesitas. Informasi ini tidak tersedia. Efek CMR. Karsinogesitas. Tidak menunjukkan efek karsinogesitas percobaan hewan. Sifat genetik. Kriteria klasifikasi tidak terpenuhi menurut data yang tersedia. Teratogenesitas. Kriteria klasifikasi tidak terpenuhi menurut data yang tersedia. Toksisitas terhadap reproduksi. Kriteria klasifikasi tidak terpenuhi menurut data yang tersedia. Toksisitas pada organ sasaran spesifik, paparan tunggal, menyebabkan kerusakan pada organ sasaran mata. Toksisitas pada organ sasaran spesifik, paparan berulang. Informasi ini tidak tersedia. Toksisitas dosis berulang tikus, pria dan wanita, penghirupan uap 28D tiap hari, NOAEL 6,66 mg per I. Pedoman tes OECD 412, toksisitas subakut, tikus, pria dan wanita, penghirupan 365D tiap hari, NOAEL 0,13 mg per I, LOAEL 1,3 mg per I. Pedoman tes OECD 453, bahaya aspirasi. Informasi ini tidak tersedia. 11.2 Informasi lebih lanjut. Efek sistemik, asidosis, tekanan darah turun, agitasi, sesak, inebriation, pening, mengantuk, sakit kepala, gangguan penglihatan, kebutaan, narkosis, koma. Gejala dapat tertunda, kerusakan pada
hati, ginjal, jantung, kerusakan tetap pada saraf optik. Sifat-sifat berbahaya lainnya tidak dapat dikecualikan. Bahan ini harus ditangani dengan penanganan khusus. Bagian 12. Informasi ekologi. 12.1. Toksisitas. Keracunan untuk ikan. Test flow tort LC50 Lepomis macrochirus atau ikan bluegill sunfish 15.400 mg per I 96 H US EPA. Derajat racun bagi Damnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air. ECS esulkatum lebih dari 10.000 mg per I 72 H LIT. EC50 Damnia magna kutu air lebih dari 10.000 mg per I 48 H IU CLID. Keracunan untuk ganggang tes statik EC50 Pseudocirceriella subcatitata ganggang hijau kira-kira 22.000 mg per I 96 H pedoman tes 201 OECD. Keracunan untuk bakteri EC5 Pseudomonas fluorescens 6,6.000 mg per I 16 H IU CLID. Tes statik IC50 lumpur teraktivasi lebih dari 1.000 mg per I 3H pemantauan analitis ya. Pedoman tes OECD 209. Keracunan untuk ikan, toksisitas kronis. NOEC Oryzias latipes ikan killifish jingga merah 7.900 mg per I 2000 H MSDS eksternal. 12.2 Resistensi dan penguraian oleh lingkungan. Daya hancur secara biologis 99% 30D. Pedoman tes OECD 301D mudah terurai secara hayati. Permintaan oksigen biokimiawi BOD 600 sampai 1120 mg per G 5D. IU CLID. Permintaan oksigen kimiawi COD 1420 mg per G IU CLID. Permintaan oksigen teoretis THOD 1500 mg per G LIT. Ratio BOD THBOD BOD 5,76% uji botol tertutup. 12.3 Potensi bioakumulasi koefisien partisi N oktanol _air log POW min 0,77. Percobaan LIT diperkirakan tidak ada potensi bioakumulasi. 12.4 Mobilitas dalam tanah tidak tersedia informasi. 12.5 Hasil DAR asesmen PBT dan VPB. Penilaian PBT atau VPBV tidak dilakukan karena penilaian keamanan bahan kimia tidak diperlukan atau tidak dilakukan. 12,6 Efek merugikan lainnya. Tegangan permukaan 22,6 mN/m pada 20 derajat Celcius, kestabilan dalam air 2,2 YR, reaksi dengan radikal hidroksil IU CLID, pelepasan ke lingkungan harus dihindarkan. Bagian 13, pembuangan limbah. Metode penanganan limbah. Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk mengenai limbah 2008-96-EC serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya, jangan dicampurkan dengan limbah lain. Tangani wadah kotor seperti produknya sendiri. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Nur Indahsyah dengan NIM 22484068. Selanjutnya, bagian 14, informasi pengangkutan. Transport jalan atau ADR atau RID. 14.1
nomor PBB UN 1230. 14.2 nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB metanol. 14.3 kelas 3 6.1. 14.4 kelompok pengemasan 2. 14.5 environmentally hazardous strip. 14.6 tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna ZA. Kode pembatasan terowongan D atau E. Transportasi air sungai atau ADN tidak bersangkut paut. Transport udara atau IATA. 14.1 nomor PBB UN 1230. 14.2 nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB metanol. 14.3 kelas 3 kurung 6.1. 14.4 kelompok pengemasan 2. 14.5 environmentally hazardous strip. 14.6 tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna tidak. Transport laut atau IMDG. 14.1 nomor PBB UN 1230. 14.2 nama pengapalan yang metanol sesuai berdasarkan PBB. 14.3 kelas 3.6.1. 14.4 kelompok pengemasan 2. 14.5 environmentally hazardous strip. 14.6 tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna ya EMS FESD. Bagian 15 peraturan perundang-undangan. 15.1 regulasi tentang lingkungan kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut perundang-undangan nasional kelas penyimpanan 3. 15.2 asesmen keselamatan kimia untuk produk ini penilaian keselamatan kimia sesuai dengan peraturan EU REACH No 1307/2006 tidak dilakukan. Bagian 16 informasi lain-lain. Teks pernyataan H penuh mengacu pada bagian 2 dan 3. H225 cairan dan uap amat mudah menyala. H301 toksik bila tertelan. H311 toksik jika terkena kulit. H331 toksik jika terhirup. H370 menyebabkan kerusakan pada organ. Nasihat pelatihan menyediakan informasi, instruksi, dan pelatihan yang memadai bagi operator. Informasi keselamatan, simbol F amat mudah menyala, T beracun. Kategori bahaya, mudah terbakar, toksik. R frase R1123 /24 /25 39 /23 /25 amat mudah menyala, beracun jika terhirup, jika terkena kulit, dan jika tertelan. Beracun bahaya efek tak terpulihkan yang sangat serius jika terhirup, jika terkena kulit, dan jika tertelan. S frasa S7 1636 /3745 jaga agar wadah tertutup rapat, jauhkan dari sumber api, dilarang merokok. Pakai pakaian pelindung dan sarung tangan yang sesuai. Jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak enak badan, segera dapatkan bantuan medis. HMIS atau USA, bahaya kesehatan 2, bahaya kebakaran 3, reaktivitas 0, perlindungan pribadi H. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.